Pada hari ini, saya berkumpul di sini untuk mendiskusikan sebuah isu yang sangat penting bagi masa depan kita semua, yakni mengenai pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar proses akademik di dalam kelas, tetapi juga bisa merupakan fondasi dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, debat kita hari ini bukanlah sekedar tentang alokasi dana, tapi tentang arah yang akan diambil oleh negara dalam membentuk generasi penerusnya. Sudah jelas bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesempatan yang setara bagi semua individu, tidak peduli dengan latar belakang mereka. Namun, ketika kita melihat situasi pendidikan saat ini, kita masih melihat begitu banyak tantangan-tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Dari kurangnya akses pendidikan di daerah terpencil hingga kurangnya kualitas di perkotaan-perkotaan, dan masih begitu banyak area di mana pendidikan harus ditingkatkan lagi. Inilah sebabnya saya selaku tim pemerintah yakin bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah dengan memberikan dana yang lebih banyak untuk pendidikan. Dana tambahan ini tidak hanya membantu mengatasi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, tapi juga memungkinkan perbaikan yang sangat dibutuhkan dalam kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tentu saja, saya memahami bahwa pendanaan tidak selalu menjadi solusi yang tunggal untuk semua masalah, terutama masalah pendidikan. Namun, ini adalah langkah awal yang sangat penting. Tanpa sumber daya yang memadai, tidak mungkin untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam sistem pendidikan kita. Di sisi lain, kami mengharapkan tim oposisi untuk menyajikan argumen mereka dengan baik, yang mungkin termasuk pertanyaan tentang efisiensi penggunaan, pemborosan, dan juga alternatif solusi. Kami siap untuk mendengarkan argumen mereka dengan hati terbuka, dan kami berharap dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif tentang bagaimana kita dapat memperbaiki sistem pendidikan kita untuk masa depan yang lebih cerah. Dalam pembahasan hari ini, mari kita buka pintu menuju masa depan di mana setiap anak-anak dan siswa-siswi memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, dan di mana pendidikan tidak hanya mengajarkan mereka apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana cara berpikir. Mari kita berdebat dengan semangat yang terbuka dan bersemangat untuk mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan semua orang. Pendanaan tambahan untuk pendidikan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Namun, kita juga tetap harus berpikir bahwa tantangan akses bukan hanya terbatas kepada akses fisik ke sekolah, tapi juga melibatkan faktor-faktor seperti pembiayaan sekolah, transportasi, dan akses terhadap bahan pembelajaran yang diperlukan. Oleh karena itu, pendanaan tambahan harus dialokasikan dengan bijaksana untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh siswa-siswi, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Pengajaran tidak hanya masalah akses, tapi juga bisa merupakan kualitas, sehingga kualitas pendidikan harus ditingkatkan lagi. Guru juga adalah salah satu aset terpenting dalam sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas. Pengajaran adalah prioritas utama. Dana tambahan dapat digunakan untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang intensif, memperbarui kurikulum untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja modern, dan memperbaiki fasilitas dan peralatan belajar di sekolah. Dunia pendidikan terus berkembang, dan pemerintah juga harus berinvestasi dalam inovasi untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan efektif. Dana tambahan dapat digunakan untuk mendukung pengembangan yang implementasi teknologi, pendidikan baru seperti pembelajaran berbasis game, pembelajaran online, dan penggunaan perangkat lunak, pendidikan yang interaktif. Selain itu, kita juga perlu mendorong inovasi dalam metode pengajaran dalam memberikan insentif kepada guru untuk mencoba pendekatan yang baru dan kreatif. Dalam mengajar, inovasi ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan dinamis bagi siswa-siswi. Investasi dalam pendidikan bukan hanya
memberikan manfaat sosial dan individu, tapi juga merupakan dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan. Dapat dibuktikan bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalokasikan bahwa lebih banyak dana untuk pendidikan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah dalam jangka panjang. Ini karena pendidikan yang berkualitas menciptakan angkatan kerja yang lebih terampil yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dalam inovasi di berbagai sektor ekonomi. Salah satu konsekuensi dari akses pendidikan yang tidak merata adalah meningkatnya ketidaksetaraan sosial dalam ekonomi. Anak-anak dan latar belakang yang kurang mampu seringkali menghadapi lebih banyak hambatan dalam mencapai pendidikan yang setara dengan teman-temannya yang memiliki finansial yang cukup. Dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan, kita dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial. Ini akan menciptakan masyarakat lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih sukses di masa depan yang cerah. Terima kasih kepada guru kami yang sudah memberikan saya sebuah izin untuk membuat video ini.